untuk menyatakan berhenti. Karena memang akses terputus. Iya. Nah, saya bilang kami pun bukan dari akses jalur utama Medan Sibolga, kami muter dari Aceh. Lagi, iya. Itu memakan waktu 3 kali lipat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naura di Secret Story Podcast. Teman-teman, banjir di Sumatera yang terjadi beberapa waktu lalu bukan sekedar peristiwa alam saja. Ini merupakan ujian kolektif bagi negara, masyarakat, dan nurani kemanusiaan. Di tengah genangan, kehilangan, dan ketidakpastian, ada wajah-wajah yang jarang disorot kamera, yaitu para relawan. Mereka datang bukan karena kewajiban, tetapi karena panggilan dari hati. Teman-teman, di episode Secret Story kali ini, kami menelusuri asa yang lahir dari kerja sunyi para relawan, bagaimana solidaritas bekerja saat sistem diuji, dan apa yang sesungguhnya mereka korbankan demi kemanusiaan. Untuk membahas soal ini, teman-teman telah bergabung bersama kami, ada Mas Fadli dan Mas Lutfi. Terima kasih Mas sudah mau hadir di studio kami hari ini. Ya, terima kasih atas undangannya. Oke, terima kasih Mas. Nah berarti Mas Fadli sama Mas Lutfi ini udah sering jadi relawan Mas? Ya, sebelum kita masuk ke sana, jadi kami dari relawan Putunia Sudirman. Oke. Kami berdiri sejak tahun 2022. Pada awalnya kami memang diinisiasikan untuk mendukung relawan untuk pergerakan untuk kemenangan Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Gibran. Lalu setelah Pak Presiden Prabowo terpilih, kami mengumpulkan anggota-anggota lagi dan mendiskusikan apa sih yang sebenarnya bisa kita kolaborasikan dan kita kontribusikan untuk mendukung program-program Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran. Ya oleh karena itu kami aktif untuk memberikan konsultasi, lalu juga memberikan bantuan sosial gitu. Nah kebetulan kemarin ketika ada bencana ya, karena anggota-anggota kami juga ada yang beberapa di lokasinya di Sumatera, di Medan, di Aceh. Ya memang terpanggil aja gitu, kita kan langsung memberikan aksi gitu dengan beberapa series bantuan ke sana gitu. Nah, mungkin awalnya kita mau tahu dulu nih ya, Mas Fadli dan Mas Lutfi, motivasi apa sih yang mendorong Mas ya untuk turun langsung jadi relawan, khususnya saat banjir Sumatera kemarin, memang selain memang itu sudah bencana yang besar gitu ya, dan gimana waktu itu mungkin Mas-mas ngambil keputusan saat itu ya untuk ke sana, maksudnya itu kan waktunya singkat gitu ya Mas ya? Iya. Ya, Mas? Jadi motivasinya cuma ingin membantu aja sih, karena kebetulan ya melihat orang kesusahan itu sangat menyedihkan, apalagi pada saat itu akses komunikasi terputus. Dan kebetulan kan Bang Fadli ini kan home base-nya ada 2 nih, Jakarta dan Medan gitu. Jadi beliau saja yang terkena banjir itu kan serentak, jadi Medan, Aceh, Sumatera Barat. Beliau saja kesulitan untuk melakukan aktivitas, termasuk untuk membeli bahan baku. Nah kita tarik lagi ke belakang ke kampung kita yang ada di Tanjung Pura, Sumatera Utara, lalu ke Aceh, kesulitan komunikasi. Mereka pada teriak, gimana nih gitu, kita nggak bisa makan, kita nggak bisa aktivitas, duit juga nggak laku. Ya udah, makanya kita berdiskusi apa yang bisa kita bantu gitu. Oke. Makanya kita kumpulkan ke teman-teman, kira-kira kita penggalangan dana, lalu apa yang di mana titik-titik yang bisa kita lakukan untuk pembelian barangnya gitu. Berarti waktu saat kejadian itu ya Mas Fadli itu langsung bergerak di Medan dulu berarti atau gimana? Kebetulan pada saat kejadian itu kan kalau nggak saya salah itu hari Kamis tanggal 28 November ya. Jadi itu kan hujan tuh. Dari mulai Senin ya. Dari mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu kan hujan deras tuh. Dari mulai di hulu sampai di hilir. Jadi kemudian
banjir itu hari Kamis ya, air naik dari Sungai Kampung Lalang, Medan. Itu yang terdampak itu pertama itu Kota Medan dan Deli Serdang sekitar. Oh, oke. Jadi pada saat itu memang kami juga kena kebanjiran gitu kan. Yeah. Rumah saya alhamdulillah nggak kena, cuman rumah mama dekat radius 2 kilo lah dari rumah saya itu kena sampai satu dada ya, masuk ke rumah gitu. Baru sedada itu Ya, tingginya udah. sedada. Dan banyak lebih parah di bantaran Sungai Medan yang habis karena air sungai itu memang meluap karena hujan dari hulu kan. Yeah. Imbasnya di hilir kan, dan airnya itu cukup deras arusnya. Jadi dia bukan hanya banjir biasa aja itu. Iya, iya. Jadi dia air sama arus air deras. Oke. Nah itu yang buat kacau ya. Cuman alhamdulillah di Medan itu cuman 1 malaman aja yang banjir kan, habis itu lepas itu surut. Nah saya kemarin ada kontak sama ketua Putune Sudirman kan. Saya bilang ini kita mau pergerakan nih dari tim relawan, dari Putune kan. Kebetulan kan saya home base kan di Medan. Nah kebetulan juga kita adalah jaringan-jaringan dari organisasi seperti Ormas Grip, kawan-kawan semua tuh kan, dari asosiasi pengusaha juga kan. Nah kita galang dana kemarin itu, dan alhamdulillah kemarin tuh ketua Grip Sumut memberikan bantuan tuh. Jadi join lah sama kita collab pada saat itu di hari Jumat ya. Sabtu. Sabtu kita penggalangan, Jumat kita penggalangan, Sabtu kita distribusi barang. Nah kita distribusikan itu sebanyak 1.000 paket di daerah terdampak itu. Yang pertama itu di Medan dan Deli Serdang. Nah, kami tuh bagi-bagiin paket itu datang ke posko-posko. Jadi kebetulan tuh poskonya pada saat itu belum banyak karena kan baru kejadian ya banjir. Jadi kita turunin tuh, kita koordinasi sama kawan-kawan dari Forkopimda ya tuh seperti camat, lurah kan. Kita bilang nih kita mau ngantar bantuan. Jadi dikasih titik-titik lokasi yang ada dapur umum. Nah, kita antar lah itu masing-masing. Kita turunin estafet ya, tiap-tiap dapur umum. Ada 100, ada 200 paket gitu. Keliling 1 hari selesai. Itulah di hari Sabtu. Itu hari keberapa tuh? Hari setelah H+2. H+2. Jadi banjir itu hari Kamis, kita belanja paketnya itu sama prepare anggota kan, dan float daerah yang mau kita turunin itu di hari Jumat. Sabtu kita action. Dan alhamdulillah barang-barang sudah terdistribusi ke posko dapur umum ya. Nah, Mas Fadli, waktu awal kejadian banjir itu hal real apa sih maksudnya yang dirasain pas banjir itu, kok maksudnya ternyata bisa separah ini gitu kan? Iya. Jadi sebenarnya tuh tiba-tiba ya air naik. Itu dari subuh. Kalau di Medan tuh dari subuh itu jarak durasi 2-3 jam itu air udah sedada. Jadi itu udah nggak bisa lagi menyelamatkan barang-barang yang susah diangkat lah ya. Jadi banyak tuh mobil, kendaraan. Terus kalau di Medan itu kan banyak toko-toko ya, grosir yang punya sembako, punya stok di gudangnya itu nggak terselamatkan lagi Mbak. Karena itu air tuh naiknya tuh cukup durasinya cukup singkat ya. Cukup singkat, cuma 2 jam 3 jam, dari 30 cm sampai ke sedada, ada yang 4 meter ya. Juga ada di daerah titik tertentu. Oke. Kalau kita boleh tahu nih Mas ya, tingkat kesulitan yang dihadapin sama kawan-kawan relawan itu ya di lapangan, khususnya kemarin mungkin ya di daerah Medan, di Aceh gitu, apa Mas kira-kira Mas di lapangan? Iya, ini kan sifatnya relawan ya, dan kita melihat kejadian sangat cepat seperti yang Bang Fadli ceritakan. Jadi ya kita semuanya juga serba cepat. Kita koordinasi, Pak Fadli koordinasi ke teman-temannya, simpul-simpul yang ada di Medan dan sekitarnya. Saya pun melakukan koordinasi di kawan-kawan yang ada di Jakarta. Kebetulan saya juga masih bekerja aktif di karyawan bank. Dan jadi Pak Fadli itu akhir November ya kalau nggak salah ya melakukan penggalangan. Lalu saya juga rapat bersama kawan-kawan hari Kamis. Ya udah kita turun. Kapan nih? Hari Jumat. Langsung kita beli tiket untuk flight pertama hari Jumat pagi. Nah itu saya juga turun. Apa yang bisa kita bawa ya? Tapi yang penting kita sempat nanya nih ke teman, ngapain kita ke sana gitu ya? Maksudnya kita beliau sudah melakukan bantuan, melakukan konsolidasi seminggu sebelumnya. Nah saya datang, apa nih yang bisa kita bawa gitu kan? Tapi
ya udah bismillah aja kita modal nanti seiring paralel lah istilahnya gitu kan. Kita akan melakukan koordinasi untuk jaringan-jaringan kita kontak gitu. Ya udah beli tiket itu kita belum tahu mau bawa apa gitu kan. Dari sini nih dari Jakarta karena saya yang dari Jakarta kan. Lalu malam-malam semua saya telepon, saya WA teman-teman kan. Handphone saya matiin, besok pagi flight nyampe Bandara Kuala Namu, pas dinyalain HP-nya tahu-tahu masuk teng transferan semua gitu. Kita menggalangkan semua bersifat ya accidental, maksudnya bukan accidental. Jadi ya semacam ya rekening juga rekening pribadi gitu kan. Kita masih ya namanya relawan gitu kan. Ya masuk terus kita koordinasi, habis itu wah alhamdulillah nih pas dapat dananya lumayan cukup untuk 2 titik. Jadi setelah kita hitung koordinasi telepon, ini kita dapat dana sekian. Kemana nih kita salurkan? Yaudah kita ke Tanjung Pura, karena pada saat itu Tanjung Pura yang setelah 1 sampai 2 minggu ya kalau nggak salah, pada saat itu ya awal-awal Desember masih terendam, bahkan sampai sepinggang ya, di atas sepinggang ya. Nah kebetulan memang itu kan juga kampung kita gitu di Tanjung Pura, Sumatera Utara. Lalu ya udah kita bikin mapping 2 titik, Tanjung Pura sama Aceh Tamiang. Aceh Tamiang lebih tepatnya ke Kuala Simpang. Lalu kita koordinasi gimana kita kendaraan gitu. Kata teman-teman, Bang kalau ke sana kayaknya jangan bawa mobil kecil gitu. Kayaknya memang karena baru kebuka jalannya, baru bisa dilalui jalur lintas baru 2 atau 3 hari gitu dari sebelumnya itu terblocking. Pas kita tanya, ya udah apa nih? Ya udah kita pakai mobil yang gede aja gitu ya, seperti kayak Innova gitu. Ya udah kita belanja, koordinasi, alhamdulillah hari Jumat kebetulan juga ada bantuan ya dari sekretariat kabinet gitu yang kita bantu untuk distribusikan dan kita kawal gitu kan. Jadi memang itu sekuensnya hari Jumat kita bantu mengawal bantuan dari Pak Seskap yang terjun ke Tanjung Pura Sumatera Utara. Lalu Sabtu dan hari Minggunya, Sabtu kita ke ke Aceh Tamiang dulu karena titik yang terjauh kan, kita antisipasi jika tidak bisa akses pulang atau segala macam. Jadi kita pakai hari Sabtu untuk ke Aceh Tamiang. Lalu hari Minggu kita ke Tanjung Pura gitu. Ya alhamdulillah untuk yang donasi yang kita relawan ini koordinasikan, ya kita bisa dapat di 2 titik itu tadi, Aceh Tamiang dan Tanjung Pura. Makanya juga saya di sini mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan di karyawan PT Bank Mizuho Indonesia melalui serikat pekerjanya yang berbaik hati memberikan donasi kepada kami gitu. Oke Mas. Nah, masih terkait bantuan tadi ya Mas ya. Kan relawan kan juga menyalurkan bantuan-bantuan terutama logistik dari donatur yang tadi itu ya, dari ada lembaga juga gitu. Nah kalau misalkan paling besar atau paling banyaknya itu bantuan apa Mas yang disalurkan untuk korban terdampak di sana? Paling utama bentuknya sih sembako sama air ya. Iya. Ini dari sisi kuantiti atau dari dari sisi kuantiti? Iya dari sisi kuantiti itu Mbak, kita pernah kemarin itu di pasca H+7 ya, H+7 pasca banjir dan longsor Sumatera ya, itu di Sumatera Barat di Padang Pariaman tepatnya. Terus kemudian titik selanjutnya itu di Kabupaten Langkat, Tanjung Pura, Kecamatan Tanjung Pura. Kemudian itu di Aceh, Kabupaten Aceh Tamiang. Kebetulan dari Sekretaris Kabinet ya, ada meminta bantuan kita untuk mendistribusikan barang, bantuan dari Pak Seskap ya, Sekretaris Kabinet, sebanyak 3.000 paket yang disalurkan. Alhamdulillah tim kita sudah sigap, begitu dapat informasi kita bentuk tim di Padang, di Aceh, di Langkat, Tanjung Pura. Itu dalam 1 malam Mbak selesai kita packaging segala macam sesuai dengan permintaannya Pak Seskap, kita antarkan itu ke daerah-daerah titik konsentrasi bencana. Kalau di Sumbar itu kan di Padang Pariaman. Kemudian kalau di Sumatera Utara itu Kabupaten Langkat, tepatnya di Kecamatan Tanjung Pura. Kemudian di Aceh Tamiang. Nah itu 3.000 paket itu dikirimkan dalam waktu serentak ya, dalam satu waktu. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan diterima sesuai dengan mandat dari Pak Seskap.
Oke. Kita mengawal dan mengiring barang itu sampai di tempat tujuan dan diterima oleh masyarakat. Itu berarti Korban isinya banjir. bahan baku? Isinya itu bahan paket bantuan itu berupa sembako, ya kan. Terus kebutuhan sehari-hari ya, kayak perempuan tuh ada pembalut, ada pakaian dalam gitu kan, dan ada alat-alat ibadah kayak mukena, sarung gitu kan. Dan ini saya lihat juga bentuk kepedulian pusat ya kepada daerah yang terdampak. Memang kemarin itu sulitnya itu diakses Mbak. Jadi boleh saya cerita, selepas kita dari penggalangan bantuan dari tim relawan itu sendiri bersama Ormas Grip Sumut, itu H+2 itu kita ditelepon tuh dari kawan di Jakarta, dari Setpres ya, untuk mengawal barang Pak Presiden. Antarnya itu ke Tapteng, Sibolga. Nah, ini barang logistik bisa kita siapkan sebentar, cuman untuk distribusi ini memang lama. Terkendala di infrastruktur. Karena kalau boleh tahu itu pada saat kejadian infrastruktur yang paling hancur itu di Tapteng, menuju ke Tapteng itu ya kan. Jadi yang biasanya kita bisa start dari Medan sampai ke Sibolga 7 jam, itu sekarang nggak bisa dilalui. Jadi kemarin kami H+3 itu sama sekali nggak bisa itu? Nggak bisa dilalui Mbak, karena terputus. Ada yang jembatannya kena longsor, ada yang jembatannya itu putus, dia ambruk gitu kan. Jadi kita sudah di tengah jalan, nggak bisa ngakses, kita mundur lagi, kita muter via Aceh, lewat Aceh. Jadi perjalanan itu durasinya bertambah 3 kali lipat. Jadi yang Jadi seharusnya berapa 7 jam jam, kita sampai tuh di hari Rabu. Kita Senin ngantar. Minggu malam, Minggu subuh kita antar, seharusnya tuh sampai tuh Senin pagi ya. Cuman karena terkendala akses, kita muter, sampainya itu alhamdulillah di hari Rabu. Iya. Pagi itu? Rabu siang sampai di lokasi yang terdampak banjir Sibolga. Dan itu memang selama saya termasuk dalam relawan ini mengantar bantuan udah hampir 14 tahun, itu memang yang paling mencekam. Ceritakan yang solarnya kehabisan itu. Jadi, di hutan. Kita kan mutar dari Aceh tuh kan Mbak. Kita mutar dari Aceh. Ya memang pertama kita di Patwal tuh ya. Di Patwal terus. Kita minta pengamanan kan. Karena situasinya kita dengar itu sudah beberapa titik itu sudah anarkis ya. Ada yang bobol Indomaret, Alfamart gitu kan. Dan pusat-pusat perbelanjaan. Karena pada saat itu posisinya juga memang masyarakat ini ada uangnya. Cuman toko tutup semua. Dan mereka nggak ngerti nih uang ini mau taruh di mana, jadi uang tuh nggak laku kan. Jadi saya lihat seperti itu sih. Jadi yang untuk makan ya Mbak ya. Jadi mereka itu memang anarkisnya itu kemarin kita sempat takut juga nih, barang kita juga baru H+3 ya. Belum banyak tuh posko-posko bantuan. Jadi kita minta dikawal. Jadi kita muter dari Aceh itu sampai di hari Rabu. Nah selama perjalanan Senin, Selasa, Rabu itu memang butuh keimanan yang kuat lah ya kan, ketabahan ya kan, karena memang posisinya itu solar juga BBM ya susah. Jadi kita 3 truk tuh Mbak bawa bantuan kan, 3 truk kita nyisir tuh. Jadi ada yang 15 liter kita ambil. Ini BBM-nya bukan untuk mobil biasa, mobil truk. Cuman begitulah keadaannya. Sampai kami tibalah di Sibolga. Kemudian di Kecamatan Barus itu mobil kami kan nggak ada pengawalan karena kita kontak Polres yang di Sibolga sama di Tapteng tuh dia sudah putus, lost contact karena sinyal nggak ada Mbak. Sinyal nggak ada. Jadi itu pada kejadian itu hari Senin itu sinyal nggak ada, BBM susah, ya kan. Jadi kita sempat tuh mobilnya tuh ngelewatin desa namanya Ujung Batu. Ujung Batu itu desa yang terdampak paling parah juga di Sibolga. Namun belum dapat bantuan sama sekali. Syukurnya itu memang masyarakatnya baik-baik lah. Karena kan yang kita bawa juga sembako bantuan dari pemerintah kan untuk disalurkan di titik lokasi kantor Bupati Pandan. Namun saya tanya tuh sama masyarakat, nah, ini dulu kampung ya? Iya. Jadi kampung itu Mbak habis Mbak, rata itu kampungnya. Rata sama ini lumpur. Rata, jadi itu kampungnya itu dulu ada kayak bangunan semi permanen. Begitu ada banjir bandang itu habis rumahnya.
Mungkin ada bangunan-bangunan permanen, sisa beberapa aja lah, dari puluhan kan. Jadi alhamdulillahnya mobil kami itu kepanter. Jadi lumpur itu kan tinggi tuh. Jadi mobil kami nggak bisa jalan, dibantu sama orang kampung, namanya Ujung Batu. Terus mereka di sana karena semuanya kan udah habis tuh, Mas. Mereka di mana ngungsinya? Nah, pada saat itu memang bantuan itu belum bisa masuk, Mbak, karena memang akses itu terputus. Maka saya bilang kami pun bukan dari akses jalur utama Medan Sibolga, kami muter dari Aceh. Itu memakan waktu 3 kali lipat. Gitu. Kemudian memang ya kita nggak bisa nyalahin pemerintah ya, karena situasi pada saat pasca bencana itu nggak seperti yang kita bayangkan gitu. Betul. Jadi infrastrukturnya hancur, jalan-jalannya itu memang penuh lumpur. Mobil kami itu sampai ke sana aja butuh memang perjuangan lah. Mulai ke Pater tadi kan, pada saat ke Pater itu kita minta bantu sama warga kan. Aku coba turun dari mobil karena butuh seling kan. Aku tuh pergi tuh ke kantor polisi. Jalan kaki ya? Kan, enggak, ini ada motor warga, saya pinjam kan, ya, sama ditemanin kan. Kantor polisi itu Mbak, kosong Mbak. Nggak ada kantor polisi, kantor Koramil, kantor-kantor pemerintahan kayak seperti kantor kelurahan dan kecamatan itu memang kosong, habis. Gelap gulita Mbak. Memang kotanya tuh mati listrik juga. Udah BBM nggak ada. BBM nggak ada, listrik nggak ada, sama tadi sinyal nggak ada. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain di situ. Iya benar. Kemudian saya pergilah inisiatif dari warga karena kantor-kantor pemerintahan yang di Kecamatan Baru sudah belum hancur kan, tutup. Saya minta diantarkan ke rumah polisi. Nah, jadi saya minta antar, Pak, tolonglah diantarkan ke rumah polisi terdekat. Diantarlah saya itu kan, jarak sekitar setengah kilo lah dari kantor polisi. Nah, namanya itu Pak Pulungan. Saya cerita sama Pak Pulungan, Pak, tolonglah Pak, mobil kita bawa bantuan dari pemerintah pusat. Oh, di mana? Di Ujung Batu, Pak. Kami takut, Pak, karena dengar-dengar di Kecamatan Baru sudah mulai anarkis itu warga-warganya kan, karena ya saya lihat dari internet kan, sebelum sampai di sini masih aktif, saya lihat banyak penjarahan tuh. Itu buka calak itu, yang pertama buka itu di Sibolga itu mulai rusuh. Kantor Bulog juga dijarah, ya pokoknya tempat-tempat logistik. Makanan lah gitu kan. Oke, jadi si Pak Polisi tadi, Pak Pulungan tadi coba menghubungi Pak Kapolsek pada saat itu. Nah, Pak Kapolseknya baru sejam baru datang ke rumahnya. Memang jalan kaki, Mbak. Jadi listrik nggak ada, BBM juga nggak ada. Datanglah Pak Kapolsek. Ya saya juga kan, Pak, mohon bantuan Pak. Ini bantuan dari pemerintah pusat mau kita salurkan ke daerah terdampak di Sibolga kan, Pandan. Diceritakan, Mas, izin. Kami juga di sini juga repot, Mas. Rumah kami juga kena terdampak, listrik mati segala macam. Saya bingung juga, Mbak. Ya kan? Karena kan penegak hukum aja ya aparaturnya aja juga repot, kesusahan kan, keluarganya juga kena, rumahnya juga kena terdampak. Jadi dia nyerah, Mbak. Kapolseknya nyerah. Mas, pandai-pandai lah katanya kan. Ini Pak Pulungan juga nanti bisa bantu lah. Pak Pulungan ini kebetulan nih orang reskrim ya. Dan dia punya stok lah solar. Untuk di rumahnya tuh hidupkan lampu, saya cas handphone. Memang handphone tuh mati, Mbak, selama perjalanan. Tapi pada akhirnya Mas, kalau untuk BBM itu ada disalurkan lagi, Mas? Maksudnya ada bantuan penyaluran atau? BBM-nya besok paginya, Mbak, baru ada. Itu pun kita coba ambil dari Sibolga, yang jaraknya dari tempat kami itu yang ke Pater mobil tadi ya, itu sekitar 1,5 jam. Oke. Jalan normal. Jalan normal dengan keadaan yang normal. Gitu. Jadi saya bermalam lah di situ karena memang BBM kami nggak cukup, Mbak. BBM kami nggak cukup. Dan balik tadi, ini kan mobil ke Pater tuh di dekat rumah warga yang terdampak. Kan saya ngambil seling, saya balik lagi nih diantar sama Pak Polisi tadi kan. Tiba-tiba mobil itu udah hilang semua, 3-tiganya. Truknya udah hilang semua. Waduh, saya udah mikir. Ditinggal. Saya mikirnya nih, kalau nggak satu dijarah warga, atau mobilnya kabur, dikejar warga. Nah, rupanya besoknya saya baru tahu kan.
kawan-kawan cerita pada saat itu memang mereka dibantu warga nih. Karena Iya. kan seling yang saya ambil kan terlalu lama karena saya ngobrol dulu sama Betul. Pak Kapolseknya, nunggu Kapolseknya lagi gitu kan, hampir 2 jam. Jadi mobil udah jalan duluan, cari jalan sendiri. Karena pada saat itu Google Map mati, Mbak. Iya, pasti. Google Map mati dengan BBM yang tinggal ya ngap-ngap lah ya, tinggal beberapa titik kan. Jadi ini anggota yang ceritakan, kawan-kawan, mereka tuh kabur, udah diselamatin warga yang di ujung batu tadi, mereka kabur karena ngelewatin Barus itu sudah mulai nggak kondusif. Oke. Sudah mulai nggak kondusif. Jadi ngelewatin kampung tadi, Kecamatan Barus, mereka udah ngebut nih, selamatin diri masing-masing nih. Artinya kan nggak mau juga nih ada apa-apa dengan barang bantuan tadi kan. Jadi tuh mobilnya tuh masuk hutan, ada yang di radius 5 kilo mogok. Ada yang satu mobil truk lagi mogok. Jadi terpisah mobil ini mogoknya. Karena memang BBM pada saat itu memang nggak ada sama sekali. Terus jaraknya jauh-jauh lagi. Jaraknya jauh-jauh. Saya juga baru tahu keesokan harinya mereka cerita. Oke. Nah, syukurnya saya dibantuin lah sama Pak Pulungan yang polisi tadi kan untuk pergi ke Sibolga. Pakai mobil dia kan. Jadi sampai di tengah jalan anggota selisih. Saya lihat bawa BBM. Udah bawa solar. Nah, solar tadi ada 3 jerigen kalau saya nggak salah kan. Nah, di sini masing-masing truk tadi kan. Jadilah truknya bisa jalan kembali. Kita prepare di hari Selasa ya kan. Kita jalan ke Polres Sibolga minta bantuan. Alhamdulillah Mbak, di hari Selasa itu di Sibolga masih kondusif. Kami langsung masukin mobil ke Polres Sibolga kan, minta bantuan lah, dikawal sampai ke Pandan Mbak. Jadi memang selama perjalanan itu memang anggota juga nggak makan Mbak. Ya memang nggak ada orang jualan Mbak. BBM juga nggak ada. Handphone yang hidup pun nggak ada gunanya Mbak, karena sinyalnya nggak ada. Iya betul. Jadi pas kita nyalurin kemarin itu termasuk ke Aceh Tamiang, handphone sinyal nggak ada. Ketika kita tanya ke warga-warga terutama di Kuala Simpang itu, beli air mineral tuh di 50.000 ya 1 liter. Lalu Pertalite, mereka kan kalau di kampung tuh ecerannya per botol gitu ya, itu udah 100.000. Pada saat itu ya, sebelum pom bensin, ada pom bensin buka tapi itu di luar kota Kuala Simpang yang saya temuin. Jadi kan saya nyalurin ke Aceh Tamiang itu hari Sabtu. Satu hari itu kita ke Aceh Tamiang muter Kuala Simpang. Memang kita nggak masuk ke dalam karena pertama kita nggak tahu lokasi dan ketika kita jadi di setiap jalan masuk ke dalam kampung tuh mereka selalu mendirikan pos-pos. Jadi menjaga supaya mungkin ya bantuan nggak masuk ke dalam. Benar juga, kami sebagai relawan yang kami lihat belum tahu lokasi, kami belum punya keberanian untuk menyusuri ke dalam. Walaupun memang sebenarnya masih banyak. Nah, namun dengan inisiatif dari warga, mereka mendirikan pos bantuan di setiap titik memasuk menuju ke kampung-kampung mereka. Nah, itu kita sempat ngasih bantuan di beberapa titik, lalu kita tanya, "Oh, Bapak untung datang hari ini. Kalau Bapak datang 2-3 hari sebelumnya, Bapak turunin 1 titik udah direbut sama warganya." Kita juga, berarti memang se-chaos itu. Betul. Tapi kita tidak menyalahkan. Memang seperti itu keadaannya. Orang nahan perut, lapar gitu kan. Ada uang tidak laku gitu. Mau jalan naik motor juga bensin juga mahal 100.000, ATM nggak buka. Jadi pada saat saya jalan waktu itu kan awal Desember ya. Itu sepanjang jalan menuju Aceh Tamiang, tim dari PLN itu juga masih membenarin gitulah istilahnya, masih dibenerin gitu si gardunya. Karena kan jalur PLN-nya kan terputus kan. Jadi ya terus juga di lawan arah kita yang dari Aceh mau ke Medan itu banyak truk-truk yang bawa mobil yang terperosok. Jadi yang mungkin yang duitnya lebih ya dia bisa panggil truk. Jadi memang harus kendaraan besar. Dia bawa ke Medan untuk di servis gitu. Kalau nggak kan ya di video dan foto kami kan banyak tuh sepanjang jalan mobil yang terperosok gitu karena lumpurnya sangat tebal, setengah ban Mbak. Lumpurnya. Coba bayangin deh. Nggak bisa gerak gitu. Betul. Udah setengah ban. Kondisinya pada saat itu setelah lalu lintas jalan utama di Kuala Simpang itu bisa dilalui mobil kan berarti trafiknya padat ya, padat. Betul. Angin kemana-mana itu akhirnya menimbulkan debu Mbak. Waduh itu kita sampai yaudah kita beli masker juga deh buat warga. Memang karena kasihan tuh debu tuh bener-bener udah kayak kota yang
ya mohon maaf ya, mungkin hancur mungkin gitu. Dan memang kalau saya pengalaman yang kemarin ke Kuala Simpang, Aceh Tamiang, itu banyak, mohon maaf ya, bau anyir gitu. Bau anyir di kota, terutama di kota. Jadi kan biasa tuh kalau kita di lintas provinsi, kampung dulu atau hutan dulu, nanti masuk ke kotanya, baru ada ruko-ruko. Biasa kan kalau di Sumatera itu ruko-ruko. Nah itu di sepanjang ruko itu ya banyak mobil-mobil yang terpacak lah, kita biasanya bilang. Itu ya baunya udah anyir-anyir gitu ya. Jadi ya kita juga sambil ya berdoa dan juga kita intinya kan tim kita nanya sebenarnya kalau yang pas kami turun pada saat itu ya, siapa sih targetnya? Siapa aja yang kita lihat di jalan gitu, kita kasih bantuan gitu. Karena ya pada saat itu kita nggak bisa model birokrasi, kita harus ikut aturan, pendataan ya kan, ketemu RT RW nggak akan bisa. Intinya semua terdampak, semua kita bantu gitu. Dan juga kita menjaga keselamatan kan, makanya kita menghindari pulang sampai dengan larut malam gitu. Kita nggak tahu kondisi di sana gitu, karena kita kan timnya yang namanya relawan ya sampai paling banyak 3 orang dalam satu mobil gitu. Ya udah kita habiskan, kita kasih bantuan gitu. Nah yang saya sangat apresiasi ya dengan warga terdampak itu, terutama di Aceh Tamiang dan Kabupaten Langkat Tanjung Pura, mereka itu ya ketika kita kasih bantuan, mereka tidak, mohon maaf ya, tidak greedy. Jadi mereka hanya mengambil yang dia butuh. Jadi kan kita bawa sembako, kita bawa minyak, bawa beras, bawa telur, bawa air mineral, bawa tadi alat-alat ibadah gitu aja. Jadi pas kita Pak, saya mau sarden aja, Pak. Pak, saya mau beras gitu. Pak, saya merinding nih. Saya mau air mineral aja, Pak. Berapa? 2 cukup. 1 aja, Pak. Kasih yang lain. Jadi rasa empatinya tuh juga tertanam di mereka gitu. Karena mereka butuh, tapi mereka melihat banyak yang lebih butuh gitu. Kalau dibilang saya terdampak, ya semua orang terdampak pada saat itu gitu. Makanya saya banyak pelajaran yang saya ambil ketika kami beberapa tim turun. Ternyata di saat kondisi seperti itu, masyarakat Indonesia terutama Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat tidak seperti yang digambarkan oleh media gitu ya. Ya, maksud saya yang kami ketemuin ya, mereka hanya mengambil sesuai dengan kebutuhannya gitu. Yang digambar di media itu kan orang mungkin ngambil untuk mungkin stok berapa bulan gitu. Bahkan Pak saya aus Pak, tolong Pak 1 aja air mineral gitu. Jadi kita juga ya Allah bener-bener hatinya tuh ya kita banyak belajar dari mereka lah gitu, banyak disentuh gitu. Makanya ketika kami turun, kami melihat memang sudah wajar lah kalau memang kita nih orang-orang yang dikasih rezeki lebih gitu untuk memberi bantuan ke orang-orang yang membutuhkan. Karena terlalu lama mungkin kita duduk nyaman, makan enak gitu kan. Kita lupa kadang buat orang-orang yang ngasih kebantuan. Tapi itu pun kami juga berterima kasih kepada para donatur gitu. Karena jika bukan karena mereka, kami mungkin tidak bisa memberikan bantuan langsung. Memang kita menyadari semua orang ada keterbatasan. Mungkin ada yang bisa kasih uang, ada yang bisa kasih jaringan untuk bisa kepada siapa kami menemui di sana. Ada yang mungkin ya bisa beli bahan bakunya di mana gitu. Kebetulan Pak Fadli ini pengusaha juga di Medan Sumatera Utara, jadi titik untuk pembelian bahan bakunya itu beliau udah tahu semua di saat orang-orang pasti belanja di Medan, Mbak. Gak mungkin di Aceh dan di Sumatera Barat. Pasti titiknya semua di Medan, titik kumpulnya lah istilahnya gitu kan. Ya Pak Fadli kan karena udah pengalaman banyak, ya beliau udah banyak jaringannya. Jadi kita tinggal kontak beliau, nanti beliau yang koordinasi ke kawan-kawannya di daerah gitu. Oke. Nah itu sebenarnya hal yang mungkin kita dan teman-teman podcast baru ketahui juga ya Mas ya. Sebenarnya situasi sebenarnya itu seperti apa, bahwa nyatanya kan memang sesuai pengalaman Mas Fadli dan Mas Lutfi, warga itu, masyarakat itu membantu ya justru dalam ketika relawan turun ke lapangan gitu, dan juga cukup sangat empatik juga terhadap warga lainnya. Seperti itu. Oke Mas, Mas kalau untuk hal yang mungkin menarik dari sana nih Mas, kan tadi udah tantangan dan mungkin Mas Lutfi tadi juga udah menjelaskan bahwa ada pelajaran yang bisa diambil. Ada nggak yang mungkin hal yang membuat wah ini saya baru melihat ini, atau akhirnya saya melihat ini, atau ternyata gimana, ada nggak Mas di sana selama di sana?
Jadi kan kita sempat ngobrol lah ya dengan beberapa warga yang terdampak. Jadi pada saat itu kan di Aceh Tamiang memang kenapa banjir sebesar itu kan berhari-hari informasinya. Nah, tidak ada yang menyangka juga air sebesar itu. Nah, singkat cerita mungkin sudah 2 harian air sudah meluap. Dan memang benar kata Pak Fadli, di Aceh pun, di Tanjung Pura, Kabupaten Langkat pun, itu air tuh udah seperti aliran sungai gitu. Ngalir terus, jadi dia tidak diam gitu. Iya. Bahkan ada di beberapa rumah yang seperti ketemu beberapa arus gitu. Jadi di tengah rumahnya itu seperti kayak pusaran air. Nah, itu separah itulah. Itu kan 2 hari ya, kalau tidak salah 2 atau 3 hari itu situasi yang orang tuh tidak menyangka di Aceh Tamiang, di Kuala Simpang itu mereka banjir separah itu. Jadi bagaimana cara mereka bertahan? Nah, ini yang saya melihat. Jadi modelnya tuh mereka sekarang pada saat itu barter makanan. Jadi kebetulan yang saya datangi waktu itu posko bantuan yang ada di depan pengadilan negeri Kuala Simpang, itu mereka jadi saling teriak ke rumah sebelahnya. Hei, kamu punya makanan apa? Aku punya mie. Oke, aku punya beras nih. Butuh beras nggak? Atau butuh nasi nggak? Nih udah nasi udah matang nih. Mau nggak? Oke, boleh kita tukar ya. Oke, tukar 5 gitu. Karena beruntunglah yang rumahnya bertingkat, yang ruko bertingkat. Jadi dia bisa menampung warga-warga sekitar. Nah, itu juga tuh. Jadi warga-warga yang di pedalaman yang kan kalau kita masuk ke dalam kampung ada yang rumahnya rata-rata rumahnya nggak bertingkat di kampung kan, kecuali yang di pinggir jalan. Nah, mereka akan mengungsi ke depan rumah di jalan raya itu. Nah, akhirnya kan di lantai 2 itu jadilah posko yang ada 5-10 orang, bahkan sampai 20 orang. Ya begitu cara mereka melakukan barter. Dan itu dilakukan dengan keikhlasan. Mereka tanpa tanpa rasa pelit, tanpa rasa menahan diri, aku besok nggak makan, nggak apa-apa, yang penting hari ini kita makan rame-rame gitu. Jadi memang mereka ada yang menurut saya juga survival skillnya itu sangat tinggi. Artinya mereka tahu ini banjir kayaknya lama. Mereka hemat-hemat makannya untuk mereka sendiri. Tapi untuk ketika yang tetangganya kelaparan butuh beras atau nasi, mereka juga akan kasih gitu. Ya seperti itu sih yang kita lihat sih. Terus juga yang saya berkesan lagi ya, Bang Fadli ya. Jadi Pak, maaf ya kita cuma bisa kasih ini gitu. Nggak apa-apa Pak. Apapun bantuannya kami terima dengan lapang dada dan terima kasih. Tolong sampaikan kepada kawan-kawan yang ada di, kan saya bilang pas saya turun waktu itu saya bilang ini dari kawan-kawan di Jakarta. Iya terima kasih Pak. Bahkan kami sempat membeli lilin ya. Kita sempat beli lilin. Kita beli stok lilin banyak. Lilin yang buat sebenarnya ibadah orang Konghucu, yang tebel yang panjang itu kan lebih lama karena emang pada saat itu kan mati listrik. Malam itu yang mereka butuhkan ya penerangan gitu. Ya udah kita supply lilin juga, supply masker juga. Ya apapun yang dibutuhkan yang pada saat kita kepikiran ya kita lakukan gitu. Betul. Oke, Mas. Nah Mas, ini ada juga yang mau kita pastikan ya. Kan setiap penyaluran bantuan itu pastinya kan tidak berjalan mulus ya. Tadi kan Mas sudah ceritain udah banyak tantangannya gitu kan. Nah bagaimana teman-teman relawan ini menghadapi konten-konten gitu ya yang naik di medsos gitu, terutama tentang isu ketimpangan penyaluran bantuan. Itu gimana Mas pas kemarin menghadapinya? Ya kalau isu seperti itu ya ada ketimpangan, ada data yang nggak sesuai, yang diberikan siapa, yang butuh siapa gitu kan. Nah bisa kita jawab juga beberapa data memang penyaluran itu dari pihak mungkin dari kelurahan atau kecamatan ya, yang memang datanya itu nggak konkret ya Mbak. Jadi kita dari tim relawan ya lebih bagus itu kita data sendiri melalui posko-posko. Ya kan, kemudian kawan-kawan yang ada di daerah tertentu gitu kan, di daerah terdampak kita kontak Mbak. Kayak kemarin kan itu saya ada kawan angkatan laut, kebetulan beliau lagi cuti, namun dia orang Kuala Simpang. Nah karena saya juga mikirnya ini kan ada bantuan nih dari NGO Mbak, dari pemerintah ya. Nah kita coba panggil tuh Pak NGO dari Turki sama Dubai. Alhamdulillah kita kemarin dapat dipercayakan lah Mbak menyalurkan bantuan tersebut. Yang saya pikir kemarin ini kan data dari pemerintah kan ada. Nah juga saya dengar kabar dari kawan-kawan yang di bawah, data ini nggak konkret juga. Ada data-data yang
masyarakatnya yang perlu, cuman belum terdata, Mbak. Karena pada saat itu memang pemerintahnya lagi kacau juga kan, Mbak. Iya, oke. Dia juga terdampak, dia mikirkan keluarga orang dan masyarakatnya gitu kan. Dan ini memang suatu hal yang nggak bisa kita serahkan sepenuhnya sama pemerintah. Jadi semua stakeholder ini harus bekerja sama, Mbak. Betul. Jadi waktu yang saya antar barang itu ada di namanya Kecamatan Sekrak. Sekrak ini kecamatan yang terdampak parah, cuman minim bantuan. Satu, bukan pemerintah nggak mau kasih bantuan ke sana, memang susah mengaksesnya, Mbak. Iya. Jadi yang dulu ya jalan normal itu 1 jam, Mbak, bisa ditempuh dari Kuala Simpang ke Kecamatan Sekrak. Namun pada saat pasca bencana itu tidak bisa diakses bila hujan lebat, karena memang pasca banjir itu lumpurnya tadi Bang Lutfi bilang 30-40 cm, ada yang sampai 1 pinggang, Mbak, lumpurnya. Iya. Dan itu kalau sudah tanahnya lembek kena air pasti mobil apapun nggak bisa ngakses. Jadi kemarin itu alhamdulillah kita minta bantuan lah ya dari kawan-kawan angkatan laut yang ada stay di Lanut Suwondo, helikopternya kan. Alhamdulillah mereka welcome, ayo Mas kita mapping dulu. Nah saya kan nggak punya data nih. Jadi Mas ini kita ada bantuan, cuman kita pengennya itu jangan lagi di kota yang sudah banyak bantuan ini. Kita nyalurkannya kalau bisa bantuan ini yang ke masyarakat yang di pinggiran, yang minim bantuan. Nah kita kan nggak punya data. Kalau kita tanya sama pemerintah juga minim data juga kan untuk yang di pinggiran. Makanya kemarin kita minta bantuan sama TNI Angkatan Laut yang ada di sana. Kebetulan anggotanya kan didata semua, Mbak. Jadi alhamdulillah kita dapat datanya sekitar hampir 100 kakak ya, Mbak ya. 100 kakak kita bawalah pakai helikopternya Angkatan Laut di Suwondo. Kita untuk pakaian alat-alat ibadah. Cuman memang karena helikopternya kecil, jadi nggak bisa banyak barangnya kan. Itu nggak salah saya sekitar 300 kilo barangnya. Alhamdulillah, Mbak, kita salurkan sampai 2 kali, Mbak, sana. Untungnya masih itu bisa 2 jadi, kali itu, Mas. Dari Suwondo itu kita naik heli ke lokasi Sekrak itu sekitar 40 menit lah, 40 menitan. Berarti memang harus harus nyari sendiri ya. Harus nyari sendiri. Ya, memang kita kepengennya ini bantuan ini jangan lagi menyasar ke kota. Iya, betul. Karena kan di kota tuh memang sudah penuh, Mbak. Dan mereka juga bilang kalau bisa jangan di kota lagi, di pinggiran. Betul. Nah, cuman kan makanya untuk datanya kita coba survive ke kawan-kawan lah ya kan. Betul. Yang ada di daerah terpencil itu untuk didata agar kita bisa tahu nih, oh contoh kecamatan A butuhnya ini, kecamatan B butuhnya ini, karena nggak semua kecamatan tuh sama butuhnya, Mbak. Iya. Tapi yang paling penting itu air. Air itu wajib karena kan pasca banjir itu sumur yang ada di Kuala Simpang lah kita bilang kan itu terkontaminasi, Mbak. Nggak layak pakai lagi. Makanya kemarin setelah kita antar barang dari NGO luar ini melalui kawan-kawan Angkatan Laut, kita terpanggil lah, Mbak, melalui kawan-kawan Brimob. Saya duduk tuh sama Danpas Brimob tuh, Brigjen Anang Sumpena. Kawan lama memang kan, dan kebetulan memang beliau bertugas di sana. Jadi beliau cerita nih, pertama-pertama posko yang dibuka itu di sana itu dari Polri. Dari Polri, begitu kejadian H+2, dia ditugaskan nih. Jadi itu posko yang pertama berdiri di Kuala Simpang itu posko Polri, Brimob. Jadi dia cerita itu anggotanya sampai kebingungan itu. Dari mana mulai membenahi kota ini? Iya. Karena itu kalau saya bilang, Mbak, lebih parah dari tsunami, Mbak. Tsunami itu gelombang air masuk ke kota, ditarik, habis selesai, hanya sampah-sampah yang tinggal. Kalau ini pasca banjir itu air bah. Itu di Kuala Simpang tuh air bah, Mbak. Dari hulu ke hilir, udah air bawa lumpur lagi. Iya. Jadi begitu selesai airnya, lumpurnya tinggal. Nah, lumpurnya ini bukan yang ketinggiannya bukan 10-20 cm, Mbak. Ada yang sepinggang. Nah, ini yang sangat menyusahkan untuk mengevakuasi satu, terus distribusi barang bantuan kedua, ya kan. Ketiga membersihkan, Mbak. Iya. Nah, punya cerita, kita buatlah bantuan sumur borik air. Yang kemarin kan sempat kan di pemerintah pusat juga rencana memberikan statement buat sumur bor gitu kan. Iya. Memang itu sangat penting di daerah terdampak
dan khususnya sekolah Simpang itu memang sangat penting. Jadi mereka bilang, Pak, begini. Oke, kita kumpulkan penggalangan nih. Jadi kita kerjasama nih, Mbak. Dari Mabes Polri itu menyediakan tuh kayak toolsnya tuh, pipa, mesin, peralatannya dari peralatan untuk pas after di bor ya. Nah kita tuh sediakan SDM-nya nih, SDM pengebor sama alat untuk ngebor. Kebetulan saya kan di sipil juga ya, background saya memang konstruksi. Jadi saya kontak kawan-kawan yang mau kerja lah di Kuala Simpang. Penuh tantangan juga Mbak. Mereka nggak mau ke daerah. Ya saya gambarkan tuh daerahnya. Jangan seperti di Medan ataupun di daerah-daerah kota yang nggak terdampak, yang mudah akses makan, listrik, sama internet. Nah, saya udah meeting 1-2 hari ke kawan-kawan, semuanya nolak. Padahal mau kita bayar nih Mbak. Kan gitu. Kita udah penggalangan dana nih sama kawan-kawan. Dari Polri sudah sediakan tuh alat-alatnya kan. After untuk setelah pasca di bor, kita sediakan mesin sama SDM. Nah, terakhir kita punya ketemuan lah sama kawan-kawan yang mungkin sudah survival juga ya dengan hal-hal situasi bencana. Betul. Dia kerja gitu kan. Nah, dapatlah teman yang sudah pernah kerja di Sibolga kemarin. Itulah kita hire, kita direct ini langsung ke Kuala Simpang. Dan alhamdulillah kemarin kita kerjasama dengan Polri ya, kita mengebor 5 titik. Karena memang kan dana kita juga terbatas. Penggalangan dana gitu kan. Kita kumpulin dari kawan-kawan, dari Ormas Grip, dari kami Putune Sudirman, kumpulkan uang ini seadanya lah Mbak. Kita buat ini agar bermanfaat juga kan untuk warga. Nah kemudian alhamdulillah kita sudah mengebor 5 titik. 5 titik dari mulai sekolah, tempat ibadah, dan yang paling penting rumah sakit umum Aceh Tamiang Mbak. Itu kita bor. Rumah sakit. Sampai dia sekarang jadi aktif Mbak. Itulah setelah kita bor, mereka bersih-bersih, aktif kembalilah rumah sakit umumnya. Mas, kita juga mau mengetahui pada saat itu kondisi perempuan dan anak-anak di pengungsian itu seperti apa, Mas? Yang kami tahu ya, dari beberapa kali kami datang ke pusat bencana di beberapa titik itu, yang saya lihat di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, sama di Kecamatan Kuala Simpang, ya kan? Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tamiang, yang saya dengar dari warga itu pada saat kami ngantar bantuan, memang ada rasa ketraumaan tersendiri bagi warga, khususnya anak-anak sama wanita, gitu ya, ibu-ibu ya. Jadi mereka tuh Mbak, pasca bencana itu ada hujan aja nangis Mbak, anak-anaknya nangis, merasa ketakutan. Jadi seolah-olah tuh kalau ada hujan pasti banjir seperti yang kemarin lagi gitu kan. Dan ibu-ibu juga sama. Jadi bukan karena kita bilang tuh anak-anak cengeng, nggak ada rasa trauma yang mendalam bagi mereka ya. Jadi kita dapat informasi ini bukan dari 1-2 orang ya, hampir semua orang yang kita antar bantuan itu ya pasca bencana ini memang logistik sudah aman Mbak. Rata-rata sudah aman kalau logistik. Cuman ada yang dilupakan di sini sama seluruh stakeholder lah ya, pemerintah kita sendiri dan kawan-kawan. Itu mereka tuh butuh seperti trauma healing ya. Betul. Secara psikologis kan mereka secara lahirnya aman, cuman secara batiniah nih yang harus perlu recovery. Nah, makanya kemarin tuh kami sama kawan-kawan sempat ada ide lah ya, ada ide. Memang sudah dijalankan ini trauma healing di beberapa sektor, cuman minim Mbak. Minim. Saya lihat kemarin kawan-kawan dari Fakultas USU ya, bagian psikolognya ya, Kaprodi sosnya ya, itu ada tenaga-tenaga ahli dan anak-anak magang mahasiswa yang diturunkan, cuman masih minim. Masih minim. Jadi saya pikir kemarin gimana nih selain logistik sama peralatan ibadah dan lain-lain sebagainya, kita buat satu kebutuhan yang sangat penting juga Mbak. Karena ini trauma ini kalau nggak diobatin bakal nggak hilang Mbak. Betul. Jadi kan mereka dengar air aja hujannya nangis takut, gitu kan, takut gitu kan.
Jadi sempat kita kemarin koordinasi sama ketua dan jaringan relawan kita agar membuat trauma healing. Alhamdulillah ketua melalui koordinator Putu Din Sudirman, Mas Afan ya. Itu kemarin ada penggalangan juga. Penggalangan itu kita buat untuk alat ibadah seperti Iqra sama Quran. Ya. Disalurkan ke pusat terdampak banjir dan longsor tadi kan. Cuman bukan dibagi-bagiin Qurannya. Qurannya itu nanti bakal kita buat tema pengajian. Oke. Jadi kita buat 2 season tuh. 1 trauma healing dari psikolog sekitar 40 menitan. Kemudian dilanjutkan sama pengajian. Dan alhamdulillah untuk logistik Quran dan Iqra-nya sudah sampai di Medan. Cuman ya satu lagi kan, kita memang harus sama-sama ini Mbak, nggak bisa, kami kan relawan ini kan juga keterbatasan ya. Dari sisi finansial mungkin dan SDM ya. Alhamdulillah syukurnya Forkopimda Aceh dalam hal ini dan Pas Brimob Pak Brigjen Anang itu support kita. Jadi kita itu minta itu satu lokasi dekat posko-posko lah ya kan, buatin posko tersendiri untuk trauma healing dan pengajian. Itu tempat sudah disediakan, logistik sudah ada, tinggal kita mikirnya itu Mbak, jangan dia datang hanya ngaji sama trauma healing, kami mikirkan tuh dia pulang bawa apa, ada yang dibawanya lah gitu. Betul. Entah seperti kebutuhan kayak susu, mungkin alat tulis ya. Alat tulis, pulpen, buku-buku untuk anak-anak sekolah. Jadi dia datang mengaji, ada trauma healingnya dan ada cendera mata. Gitu kan. Ada yang nah ini yang masih kami gitu. pikirkan untuk penggalangan biaya juga. Oke. Mudah-mudahan lepas dari ini dirilis ya kan, kawan-kawan dari seluruh Indonesia bisa gabung-gabung sama tim kita ya kan. Iya. Nah, jadi kita buat konsepnya kemarin itu kita per gilir nih tiap hari itu anak-anak sama ibu-ibu kita buat pengajian sama trauma healing di posko kita. Cuman dia nggak selalu dia tuh digilir Mbak, kampung A, kampung B, kelurahan A, kelurahan B gitu. Dan bekerja sama dengan Polri. Jadi Polri punya data nih, kampung A contoh mereka yang bawa angkut tuh pakai mobil ininya ya kan. Mobil Polri kan bawa ke posko kita. Nah, itu yang kita minta itu sekitar 40 sampai 50 orang per hari. Anak-anaknya 50, ibu-ibunya 50 dan bergilir. Nah, cuman di sini ada ada keterbatasan nanti. Ini kan Kuala Simpang ini kan luas ya, Mbak ya. Ada 12 kecamatan. 12 kecamatan dan 200 lebih desa dan kelurahan. Nah, kalaulah titik radiusnya di tempat kita di kota bisa menjangkau radius sekitar 10 kilo yang ada di sekelilingnya. Nah, makanya kan satu aja kita masih mikirin biaya ya. Nah, ini kan Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang ini kan luas. Itu kalau kami prediksi itu butuh sekitar 10 atau 15 titik trauma healing dan pengajian. Ya mudah-mudahan ya kawan-kawan bisa dapat membantu kan, meringankan beban saudara kita di sana dengan tadi jangan hanya berupa makanan, pakaian, mereka tuh butuh trauma healing dan butuh support dari kita. Oke, baik Mas. Nah, kita juga mau tahu nih pandangan dari Mas Lutfi sama Mas Fadli ya. Kalau dari pandangan Mas, apakah negara ini sudah cukup hadir atau justru relawan yang menutup celah yang seharusnya memang ditangani negara nih Mas? Kalau dari Mas Lutfi gimana? Gini, kalau kita bicara bencana alam, kita yang kami rasakan dan kami sepakati, kita tidak bisa bertumpu hanya kepada pemerintah. Karena apa? Yang namanya bencana alam seperti yang Bang Fadli tadi cerita, siapapun terdampak, baik sipil, militer yang di sana ya. Roda organisasi pemerintah pasti tidak berjalan. Gitu. Benar. Disitulah makanya kami sebagai relawan datang untuk membantu sebisa kami gitu. Nah, seiring dengan perjalannya waktu kan banyak instruksi-instruksi bantuan yang datang secara sporadis dari inisiatif pemerintah. Kita lihat KDM juga datang kasih bantuan sama Pemprov Jawa Barat, dari pemerintah
provinsi lain, kabupaten lain. Ya, hal-hal seperti itulah yang menurut kami yang memang harus kita lakukan tanpa harus koordinasi atau instruksi yang berupa mungkin rapat-rapat berkali-kali. Jadi emang gerak cepat aja gitu. Jadi pada saat kami sepakati dan titik ini kita harus bergerak bersama. Pemerintah, masyarakat, TNI, Polri, semua unsur-unsur dari kampus, dari tenaga kesehatan, dari NGO gitu. Jadi emang tidak ada yang bisa kita salahkan gitu. Tidak ada pun yang mau untuk mendapati kondisi seperti ini gitu. Makanya ya pemerintah udah melakukan maksimal dari hari pertama. Ya bayangin yang kena 3 provinsi dalam waktu yang bersamaan, ya kan? Koordinasi komunikasinya terus terputus. Ya bagaimana mungkin pada saat itu ya pusat bisa mendapat informasi yang real gitu pada saat itu. Lawang pemerintahnya pemerintah daerahnya termasuk dari RT, RW, camat, lurah semuanya terdampak. Bagaimana mereka mengkoordinasikan dan naluri insting manusia kan pasti dia akan menyelamatkan diri dia dulu. Baru orang di sebelahnya, di sekitarnya, keluarga besarnya, mungkin orang kampungnya gitu. Itu udah naluri manusia. Nah, hal-hal seperti itu tidak bisa kita salahkan ketika hal itu dan saat itu terjadi gitu. Makanya ya kami mengapresiasi juga apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Tidak ada kata terlambat. Bahkan sampai dengan hari ini banyak tim-tim dari yang kita lihat kemarin dari akademi kepolisian, akademi militer diterjunkan untuk bahkan beribu-ribu orang memberikan bantuan. Hitungannya mungkin kalau saya dulu zaman kampus KKN ya, kuliah kerja nyata gitu kan. Ya ini dengan waktu sebulan, apa yang bisa mereka bantu, bersih-bersih sekolah, masjid gitu, bersih-bersih jalan. Ya memang harus gotong royong gitu. Kami juga terima kasih atas respon dari stakeholders termasuk dari instruksi Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah mengkoordinasikan baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara terus-menerus sampai dengan detik ini bantuan terus-menerus datang seperti yang Bang Fadli bilang. Ya, secara logistik sudah terpenuhi. Namun ya itu tadi dari psikis, dari itu. Bagaimana rasanya anak-anak itu ya tadi kalau dengar air, hujan sedikit, dengar petir, mungkin udah ketakut. Nggak ada yang kebayang, Mbak. Hujan, banjirnya selama itu. Bayangin, kita aja di Jabodetabek tinggal banjir di bawah Dengkul aja tuh udah heboh macet kemana-mana. Orang di Aceh sana banjir sepinggang ya kan, banjir sedada. Itu mereka mengalaminya tuh dengan lapang dada, ketawa-ketawa gitu kan. Makanya kita perlu banyak untuk melihat situasi. Mungkin dari video bisa merasakan, tapi lebih dapat dirasakan ketika kita langsung terjun ke sana. Bahwa kita harus banyak bersyukur dan kita harus banyak sering melihat orang-orang yang membutuhkan. Semoga kita supaya kita nanti ya itu tadi tidak terlupakan dengan segala apa yang udah kita dapat gitu. Kadang-kadang kurang bersyukur ya kita. Ya kita juga memahami, kita juga mengamini ya. Kita mungkin kurang bersyukur. Kita kasih bantuan, Pak. Air aja boleh, Pak. Pak, sarden aja boleh, Pak. Pak, mie aja, minyak aja. Karena aku udah dapat dari sebelumnya beras gitu. Telur aja, Pak gitu. Jadi yang udah kita apa aja makanya kita beli gitu. Sarung, ya kan, lilin, kebutuhan masker, gitu. Oke, Mas. Nah, mungkin ini pertanyaan yang terakhir nih, Mas, yang mau saya tanyakan ya, Mas ya. Apa sih yang seharusnya dipahami oleh masyarakat luas tentang kerja relawan yang tampaknya tidak sering terlihat nih, Mas, di media atau dimanapun? Kalau dari Mas Lutfi gimana? Kalau menurut saya gitu, ini kan relawan sifatnya sukarela ya, dan rata-rata dia sifatnya komunitas berangkat dari kesamaan, pemahaman, mungkin dari satu etnis atau ras tertentu, makanya berbentuk relawan, atau mungkin dari kampus tertentu mereka membuat satu komunitas atau relawan untuk melakukan satu kegiatan atau tujuan program tertentu. Ya, kalau kita bandingkan atau kita dengan masyarakat gitu pemahamannya, ya menurut saya sih masyarakat sangat terbuka gitu. Oke. Ya kan, dengan relawan. Kenapa? Karena
menurut saya ya yang saat ini bisa cepat dan memberikan bantuan bahkan dari kondisi-kondisi yang menurut kita belum terfikirkan atau belum terjangkau oleh keterbatasan pemerintah seperti akses komunikasi dan birokrasi yang panjang, ya relawan yang bisa membantu gitu. Relawan yang bisa, walaupun memang terbatas seperti yang Pak Basri bilang, kita terbatas finansial, SDM. Jadi kita bisa bantu satu titik, mungkin bisa mengcover 50 sampai 100 orang gitu. Nanti kita donasi lagi, kita kasih kemana lagi gitu. Ya pasti menurut saya selama kita bisa membawa diri dan tidak untuk melakukan bisa dibilang show off gitu ya, taking credit for the benefits gitu ya, mungkin pasti masyarakat dimanapun dari Aceh sampai Papua pasti akan selalu terbuka gitu. Yang penting kita bisa membawa diri, kita bisa memberikan ya sentuhan lah. Mereka juga manusia, kita juga manusia. Jangan seolah-olah kita ngasih bantuan, kita dewa. Kita merasa kita sinterklas santai yang bisa, kalau nggak ada kami, kalian nggak bisa apa-apa. Nggak seperti itu, jangan seperti itu. Anggap mereka adalah ibu kita, ayah kita. Anggap mereka adalah adik kita. Yang kalau kita mau ngasih, ini ada makanan ya, kamu udah makan belum gitu. Oh, aku belum makan. Oh, kamu selain makanan butuh apa gitu. Jadi kita tanya, kita sentuh hatinya gitu. Supaya apa? Supaya mereka juga bisa menerima bantuan itu dengan keikhlasan gitu, dan mereka juga akan melihat ternyata ada orang yang masih perhatian. Kita kalau dikasih bantuan, dikasih makanan, permen, kopi, kita seneng hal-hal kecil, apalagi mereka gitu di saat lagi mohon maaf ya terpuruk gitu, mereka dapat bantuan, sangat-sangat terkesan dan sangat berterima kasih. Ucapan yang mereka bilang dari keluar dari kata mulutnya gitu ya, terima kasih ya Pak, semoga berkah, rezekinya banyak. Doa-doa mereka itu berkali-kali kami dengar kepada kami. Ya makanya ya kami berharap dan mengajak kepada kawan-kawan di luar sana untuk ya tetap bisa memperhatikan saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Karena untuk pembangunan recovery-nya dengan titik semula setelah porak-poranda kemarin, menurut kami butuh waktu sekitar 1 tahun kurang lebih. Jadi tetap butuh perhatian dan kontribusi yang nyata dari bukan hanya dari pemerintah, tapi dari kita seluruh masyarakat Indonesia gitu. Oke, baik Mas Lutfi dan Mas Fadli. Ini tadi akhirnya diceritain nih pengalamannya ya sebagai relawan yang udah lama juga dan kemarin turun ke beberapa tempat yang terdampak juga ya, karena kan mungkin masih banyak teman-teman khususnya di podcast mungkin belum tahu sebenarnya kejadian real di sana itu seperti apa gitu kan. Baik teman-teman, di balik lumpur, air bah dan reruntuhan selalu ada asa yang dijaga oleh tangan-tangan sukarela. Para relawan mungkin tidak selalu disebut, tetapi dari mereka lah kita belajar bahwa kemanusiaan tidak pernah benar-benar tenggelam. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyatakan berhenti.